Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Engineer TV. Hari ini saya akan ngebahas tentang video, yaitu pembacaan template pada trafo. Nah, di sini udah ada trafo teman-teman ya. Trafo ini trafo basah. Kemarin udah sempat saya jelasin juga ya masalah trafo. Mungkin nanti akan saya kasih ya teman-teman ya, di playlistnya ada, nanti akan saya kasih di pojok kanan atas. Nanti tinggal diklik aja. Saya sedikit ngingetin aja, yang kabel merah itu basicnya high voltage, kemudian yang itu adalah low voltage ya. Dimana yang kabel warna merah itu single core, kabelnya 3 doang ya teman-teman, RST. Yang nanti dari low voltage-nya itu 400 volt, yaitu ada netralnya ya. Jadi trafo ini mempunyai 2 belitan, dimana belitan pertama itu adalah delta, kemudian untuk keluarannya adalah star, dimana nanti di titik star itu menghasilkan netral teman-teman. Oke, nah sekarang kita balik ke template-nya teman-teman ya. Jadi trafo ini adalah Trafindo teman-teman ya, yang dikeluarkan. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, itu ada kapasitasnya ya, itu 1250 kVA. Oke teman-teman. Nah ini kita center dulu ya. Ini sabar. Nah ini kelihatan gak ya? Nah oke. Jadi distribution transformer. Nah, jadi trafo ini adalah trafo distribusi. Kemudian number of pass 3. Maksudnya apa? Jadi trafo ini adalah 3 pass. 3 pass itu adalah R, S, dan T. Oke, teman-teman. Nah, kemudian untuk rate frekuensinya itu adalah 50 Hz. Nah, jadi Hz itu adalah satuan. Kemudian untuk rate capacity-nya adalah 1250 kVA, teman-teman. Oke. Jadi kapasitas si trafo ini adalah 1250 kVA. Nah, kemudian untuk rate voltage-nya, untuk sisi high voltage ya, basingnya itu adalah 20.000 volt, atau kita biasa kenal dengan 20 kV. Kemudian untuk rate voltage dari sisi low voltage ya teman-teman ya, tegangan rendahnya adalah 400. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, itu kelihatan kan? Nah, jadi sedangkan untuk rate current-nya ya, sisi high voltage-nya itu adalah 36,08. Kenapa bisa lebih kecil? Karena tegangannya yang besar teman-teman. Jadi besarnya tegangan akan menurunkan sisi arus teman-teman, atau ampere. Nah kemudian untuk rate current-nya sisi low voltage ya teman-teman ya, itu adalah 1804,2 ya. Nah ini beda dengan yang high voltage-nya tadi. Kalau high voltage-nya tadi kan dia lebih besar tegangannya, namun ampernya yang lebih kecil. Nah sedangkan yang sisi low voltage itu berbanding terbalik, dia ampernya besar, arusnya besar, namun tegangannya yang kecil sebesar 400. Nah kemudian ada short circuit impedansi ya teman-teman ya. Nah itu untuk satuannya adalah persennya. Jadi persen ini jadi artinya itu adalah pada sisi tegangan tinggi akan drop sebesar jadi 5% itu dikali dengan sisi dikali dengan high voltage 20 kV teman-teman. Jadi kita anggap aja 5% dikali 20 kV. Nah itu nanti coba saya kalkulator dulu ya, nanti akan saya tulis di videonya berapa. Nah kemudian isolation class. Nah maksudnya isolation class itu apa sih? Nah jadi isolation class itu adalah ini jadi dia tuh berdasarkan IEC teman-teman ya. Jadi ada range-nya gitu. Jadi ini kan kelasnya A. Nah setahu saya tuh dia kelasnya itu ada macam-macam. Ada kelas A, terus ada kelas E, sama B, F, sama H setahu saya. Nah kalau kelas A itu range-nya itu di 105 derajat Celcius setahu saya teman-teman. Nah kemudian kita masuk lagi ke serial numbernya nih, kelihatan ya, serial number itu 1833, 14343. Kemudian year of manufacture berarti itu tahun pembuatan di tahun 2018. Nah itu kelihatan ya, itu standarnya. Jadi memang standarnya itu setahu saya untuk trafo basah itu mengacu kepada IEC 60076, di mana standarnya itu dia trafo ini trafo indoor teman-teman ya. Jadi dia memang tidak bisa terkena matahari ataupun hujan atau paparan matahari. Jadi ini ada standarnya teman-teman ya. Nah terus tipe of cooling-nya, tipe of cooling. Jadi trafo ini adalah trafo basah ya, onan ya teman-teman ya. Nah onan itu apa? Onan itu adalah oil natural sama
apa ya, setahu saya itu dia oil natural sama air natural ya. Jadi trafo itu setahu saya dia dibagi menjadi dua. Ada trafo basah sama trafo kering. Jadi yang dry sama basah. Nah ini trafo ini kebetulan trafo basah. Jadi dia media pendinginnya itu menggunakan oil, dan ada yang trafo kering, dia media pendinginnya itu menggunakan exhaust atau fan ya teman-teman ya. Nah terus apalagi tuh ada vector group ya. Jadi DYN5 ya, itu vector group, kelihatan gak sih? Nah, vector group itu DYN5 berarti setahu saya D itu delta, terus Y-nya itu bintang, setahu saya sih ya. Untuk sisi tegangan low voltage-nya yang Y, kemudian N-nya itu adalah netral. Nah, kalau 5 itu setahu saya pergeseran fasa. Nah, namun mungkin nanti teman-teman bisa koreksi ya dari video ini. Terus apalagi itu temperatur raise oil winding ya teman-teman ya. Berarti dia 60 sampai 65 itu ada derajat Celcius. Nah, kemudian weight of oilnya itu 800 ya. Nah, kemudian untuk total oilnya itu adalah 3030, kelihatan nggak? Nah, jadi total oil yang ada di trafo ini adalah 3030 teman-teman ya, di trafo ini. Nah, terus kita balik lagi ke sini ya. Nah, di sini ada settingan tape changer setahu saya nih. Mana sih settingan tape changer? Nah, yang ini nih teman-teman. Ini settingan tape changer. Nah, jadi settingan tape changer ini ada 5. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk mengatur sisi tegangan tingginya teman-teman ya. Nah, di sini ada tape 1, tape 2, tape 3, tape 4, tape 5. Nah, itu tegangannya yang dari 21.000 volt sampai dengan 19.000 volt. Nah, jadi itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita kalau mau ngelihat tegangannya di sisi high voltage, kita mesti ngelihat di parameter yang ada di sisi tegangan MVMDP kita teman-teman ya, main voltage ya, yang medium voltage main distribution panel itu loh teman-teman ya. Atau teman-teman bisa mengenal dengan PDTM lah, panel distribusi tegangan menengah. Nanti kan ada parameternya tuh, tegangannya berapa. Nah, itu nanti disesuaikan dengan tape changer yang ada di trafo. Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Nah, kalau yang di trafo yang mana? Sebenarnya sih kemarin udah saya bahas ya teman-teman ya di video kemarin. Nah, trafo itu yang itu tape changernya, kelihatan gak sih? Nah, yang itu teman-teman harus selalu hati-hati. Nah, itu di settingan berapa ya? Coba saya lihat. Nah, itu di settingan 2 tuh, kelihatan gak? Ini karena trafonya ini nggak diproteksi oleh akrilik. Nah, ini sangat bahaya teman-teman. Namun nanti ada pengajuan sih untuk proteksi si trafo ini. Nah, oke, kita lanjut lagi ya ke yang tadi. Nah, terus di sini ada belitan teman-teman nih. Kan saya bilang tadi ya, trafo itu kan dibagi menjadi 2 belitan. Di mana belitan dari sisi high voltage itu adalah delta. Kemudian belitan low voltage-nya itu adalah si star. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu adalah connection diagram yang ini nih. Nah, ini adalah connection diagramnya. Yang ini adalah delta. Kemudian yang di bawahnya adalah star ya. Nih, ini delta. Terus ini titik nolnya yang ditarik dari sisi ini. Nah, ini adalah pembuatan Trafindo Prima Perkasa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanya, mungkin bisa diisi di kolom chat, nanti akan saya jawab sebisa saya. Nah, terus kita sedikit saya jelasin lagi. Di sini ada DGPT ya, itu tuh yang sana tuh teman-teman ya. Jadi setahu saya itu ada pressure, gas sama temperatur, sama D-nya itu saya lupa apa ya. Nah, pokoknya itu. Nah, terus yang itu kan ada tuh petunjuknya tuh. Kemarin udah saya bahas lengkap sih. Nah, yang kalau warna merah itu adalah histori suhu panas yang pernah dicapai oleh si trafo tersebut. Yang warna merah sana tuh teman-teman ya, hati-hati. Terus kemudian yang hitam itu adalah suhu panas yang sekarang teman-teman. Nah, kemudian di sini ada level oil ya teman-teman ya. Ini yang merah, jadi jangan sampai turun ya teman-teman, itu bisa bahaya. Kemudian setahu saya di sini ada alarm tripnya teman-teman ya. Jadi ada nggak di sini ya? Biasanya tuh trafo itu ada ketika suhunya berapa dia ada batas alarmnya teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini biasanya nih. Jadi setahu saya 85 itu dia alarm, 95 itu dia udah trip. Nah, dia ngetripin si mana? Dia ngetripin si
TM kita yang di kubikal itu loh teman-teman ya, tergantung dari trafo berapa, kubikal 1 berarti trafonya 1 gitu teman-teman. Nah kabelnya tuh yang mana sih? Nah kabelnya itu yang ini. Nah ini nih yang pipa conduit. Jadi ini kabel ini ya, ini yang nanti masuknya larinya ke pembagi si TM tadi teman-teman ya. Jadi si grouping yang tadi TM itu loh, tegangan menengah tadi. Nah ini nanti ngasih trigger ke mutusin trafo ini agar putus gitu teman-teman. Nah ini beda ya teman-teman ya. Busingnya si low voltage itu dia nggak pakai kabel, dia pakainya busdak kalau yang ini teman-teman. Kalau video kemarin itu sih ada tuh yang video yang menggunakan kabel. Nah oke teman-teman, paling kurang lebih seperti itu ya dari saya teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Oke, sekian dari video ini. Salam engineer.